Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridja Abdistia. Nomor pokok mahasiswa 2021911163. Kelas 1D Pendidikan Jasmani. Saya di sini akan mempresentasikan kesimpulan dari makalah yang saya kerjakan. Yang pertama adalah konsep belajar. Konsep dasar belajar adalah kegiatan yang menggunakan unsur fundamental pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berhasil atau tidaknya peserta didik tergantung dari proses belajar dan teori psikologi perkembangan saat berada pada lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Dan materi kedua adalah definisi belajar. Definisi belajar menurut Dimayati dan Mujiono tahun 2006, belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif. Dalam mantra efektif berkaitan dengan sikap nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Dan menurut teori Jamarah dan Zen tahun 2010, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Dan yang ketiga ada menurut teori Hamalik tahun 2010, belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dan teori yang keempat adalah menurut Hamzah tahun 2006, belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Dan yang terakhir adalah menurut Hildegard dan Borner tahun 1987, belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari satu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dan perubahan-perubahan. Aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Dan materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Menurut Rothwell AB tahun 1961, prinsip kesiapan yang pertama adalah prinsip kesiapan atau readiness, proses belajar yang dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan belajar. Dan yang kedua ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsi kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, memelihara kesungguhan. Dan ada prinsip yang ketiga adalah prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Dan yang keempat adalah prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Dan yang terakhir adalah prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam teks dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Dan materi selanjutnya adalah materi karakteristik belajar. Masing-masing individu memiliki keunikan sendiri dalam belajar, dan keunikan itu berhubungan erat dengan kenyamanan. Gaya belajar yaitu cara bereaksi dengan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar.
Materi selanjutnya yaitu macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar yang lebih menonjolkan siswa dalam bidang visual, di mana anak lebih paham dengan apa yang mereka lihat, baik membaca atau melihat gambar maupun video. Dan yang kedua ada gaya belajar auditoris. Gaya belajar yang lebih menonjolkan fungsi pendengaran siswa daripada visual. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinetis. Gaya belajar yang memanfaatkan gerak tubuh siswa dengan tipe ini sangat tidak bergantung jika besar dalam lingkungan yang tidak dapat memahami mereka. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.